Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya guys? Ketemu lagi di Warawiri Corner. Oke, mudah-mudahan semuanya dalam kondisi yang baik ya. Yang sakit saat ini mudah-mudahan segera diberi kesembuhan dan mudah-mudahan kita semuanya dalam kondisi yang sehat ya, dan kita bisa jalan-jalan lagi, bisa keliling-keliling lagi gitu guys ya. Dan kali ini saya ajak Anda ke sebuah rumah. Ini namanya rumah atau villa Pengalengan gitu ya. Dan rumah ini merupakan salah satu tempat yang saya kunjungi ya guys ya. Saya datangi dan ini merupakan edisi khusus ya, karena saya belakangan ini memang lagi ini ya, lagi getol. Waduh, lagi getol ya, lagi asik jalan-jalan guys ya, keliling-keliling ke rumah-rumah peninggalan dari zaman Belanda. Nah, ternyata di daerah Tretes dan sekitarnya itu cukup lumayan ya, ada banyak peninggalan yang berasal dari zaman Belanda gitu. Terus kemudian di sini kita lihat ya dari bentuknya. Nah ini tempatnya itu berlantai 2 guys. Nah lantai yang kedua itu diletakkan di daerah ini ya, di pokoknya dekat dengan langit-langit gitulah ya. Dan kayaknya yang ada di bagian atas itu materialnya dari kayu. Kalau yang ada di bawah itu materialnya dari batu kali ditambah lagi dengan perekatnya. Nah saya kurang tahu itu perekatnya pakai semen atau gimana. Cuma kata orang yang ada di ini ya, yang di sini, dan ini juga rata-rata sih ya dari para penjaga rumah gitu guys ya, yang ketika saya ini ngobrol-ngobrol sama mereka. Nah ini ada banyak kesamaan sih yang saya bisa simpulkan. Ya salah satunya adalah material yang dibuat untuk membangun atau untuk merekatkan rumahnya orang Belanda itu ternyata cukup kuat ya. Itu yang poin yang pertama. Yang kedua, ini ada juga yang mengatakan bahwa ya memang dulu itu memang ada semen ya, cuma semennya itu didatangkan dari Belgia gitu ya. Belgia itu merupakan salah satu negara yang dulunya adalah bagian dari Belanda yang kemudian memerdekakan diri gitu guys. Oke, di sepanjang rumah ya. Nah ini kita bisa melihat ya, ada ini ya, material yang dari batu kali, terus kemudian ada perekatnya. Sementara yang ada di sebelah sini ini seperti garasi ini guys, dan garasinya ini terbuat dari material kayu ya. Nah ini di bagian dalamnya seperti ini guys. Oke, dari dindingnya juga ini kayak model apa ya, kalau saya ini ya, saya lihat ini modelnya kayak gudang gitu ya. Dan untuk saat ini mungkin karena ini ya nggak dipergunakan untuk, nggak ada mobilnya juga di sini. Nah ini ya tempatnya mungkin dijadikan tempat untuk ini sih, meletakkan barang-barang gitu ya, bisa barang-barang kayak jemuran. Terus kemudian diletakkan lagi peralatan untuk kebersihan dan juga untuk alat yang inilah macam-macam gitulah diletakkan di sini. Nah sementara di bagian atasnya itu ada bukan bangunan ya, ya memang bangunan sih. Terbuat dari material kayu juga ya, dan ini kayaknya sudah agak lama nih guys ya. Seperti ini. Dan kalau kita ini ya, kita datang ke rumah dari zaman Belanda, ini biasanya sih material yang dipakai meskipun itu kayu, tapi kayunya itu nggak seperti yang ini ya, yang ditemukan di rumah-rumah orang zaman sekarang. Kalau zaman dulu itu kayunya
memang ini sih, memang dari kayu yang sudah berusia tua gitu guys. Nah ini sementara bagian kamar dari penjaga guys ya, yang merupakan ini ya, bagian yang berada di sebelah barat dari dari garasi tadi. Nah ini juga ya, ini merupakan dapurnya guys, seperti ini. Oke, ini juga terbuat dari material kayu. Oke guys, sampai ini merupakan bagian dari garasi yang pintunya hijau tadi ya. Nah, seperti ini ya. Oke, ini kita bisa lihat ada pintunya. Nah ini udah ini ya, udah kotor kena cipratan dari minyak kayaknya ya. Oke, jadi seperti ini. Ini terlihat ya, seperti bangunan-bangunan lainnya yang ada di daerah Tretes yang beberapa kali saya datangi. Nah ini materialnya itu warnanya dari kayu yang dicat warna merah dan putih gitu di bagian bingkainya. Nah, kalau untuk bagian luarnya ya seperti ini. Saya nggak ngerti untuk dindingnya itu apa dari dulu warnanya udah hijau kayak gitu atau merah atau hitam ya. Karena selama ini yang saya ketahui, kalau untuk rumah-rumahnya orang Belanda itu catnya sih ya warna hitam, merah, sama putih. Ini sementara kamar mandinya ini udah katanya sih udah rusak ya. Nah, ini kayak gini, dan ini merupakan bangunan yang lama ini ya. Ini satu paket dengan yang tadi. Kalau untuk ini penjaganya sendiri saat ini ada kamar mandi yang lain ya. Nah, ini kita bisa lihat bagiannya udah mulai rapuh ya guys ya. Nah seperti ini merupakan kamar mandi yang lama ya. Nah, seperti ini guys. Oke, ini sementara di bagian belakangnya kayak gini. Yang ada di depan sana itu merupakan bagian yang tembus sama ini ya, sama gudang kalau nggak salah ya. Oke, nah kayak gini guys, ini bagian dindingnya. Terus kemudian ada nah ini warna hitam lagi ya, dan di bawah itu ada fondasinya. Jadi suasana yang ada di rumah sini ini seperti ini guys. Ini juga ada tempat ayunan ya. Nah, itu kayaknya juga dari zaman Belanda. Nah jendelanya itu gede-gede ya. Nah ini yang ada fungsinya juga sih, fungsinya untuk membuat ketika siang hari ini biar tidak terlalu banyak menyalakan listrik gitu ya, menyalakan lampu supaya hemat listrik, maksudnya kayak gitu. Dan ini tempatnya juga cukup luas ya. Kalau kita keliling-keliling sini, nah ini ada kolamnya juga ya. Nah cuman saya nggak foto ya untuk kolamnya, karena kalau bagian kolam itu sih ini ya udah baru sekarang ya. Mungkin dulunya itu lama, cuma udah dirubah ya sama pemilik yang sekarang. Nah ini merupakan pengait gitu guys ya, yang tadi. Nah seperti ini guys, ini suasana yang ada di tempat ini. Oke, dengan ini ya video-video yang belakangan saya buat tentang ini ya rumah-rumah Belanda yang ada di Tretes ini, mudah-mudahan bisa ya bermanfaat lah untuk Anda, untuk menambah pengetahuan juga, supaya bisa tahu ya bagaimana sih rumahnya orang Belanda, sekaligus bisa inilah jadi inspirasi mungkin kalau ingin membuat bangunan yang
ya dengan gaya yang agak-agak klasik gitu guys ya, zaman Belanda. Dan ini dia fondasinya. Biasanya kalau fondasi di zaman dulu dibuat agak tinggi ya, supaya ya tidak ini sih, hewan-hewan ya kayak rayap gitu tidak menyerang kayu ya, dan bisa ini ya membuat ya bagian dari bangunan itu bisa awet ya. Kalau ada rayap dimakan gitu ya udah hancur ya guys ya, meskipun itu dari kayu yang usianya itu sudah tua. Oke guys, mudah-mudahan bermanfaat ya, atau mungkin bisa menambah pengetahuan lah ya, menambah informasi lah buat Anda. Oke, makasih banget. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share untuk mendukung channel ini. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye.